Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabar kalian semua di sana? Lama sekali ya saya nggak upload video ini ya teman-teman. Emang berbagai macam kesibukan yang tidak bisa saya lakukan upload video ya. Ini saya coba mau bercerita teman-teman ya. Ini kan kemarin saya baru datang ke Serang ini ya. Jadi selama ini saya udah on beat di Tangerang terus ya, di sekitar daerah Lipo. Ini saya coba on beat di Serang kemarin sore itu, dan ternyata poin udah berubah ya teman-teman ya. Dari sekarang poinnya itu kelipatan 100 ya, jadi satu poin nilainya 100 ya. Saya baru tahu karena emang kan kalau di on beat di daerah Tangerang itu saya nggak dapat poin gitu ya, karena ini beda akun saya, akun daerah ya, bukan akun Jabo ya. Ya teman-teman, ini saya pagi ini saya coba udah tadi setengah 7 on beat ya. Emang terasa sih distribusi order di sini kurang banget ya. Ditambah riwayat kerja saya, riwayat ordernya juga nggak ada ya di sini ya. Memang berat terasa itu. Tapi kalau di daerah sono di Lipo itu saya alhamdulillah sih enteng gitu loh teman-teman ya. Ini saya tadi pagi saya coba on beat setengah 7 dapat anak sekolah. Terus di orderan kedua ini aduh saya salah customer ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa itu di salah satu sebuah kontrakan di situ ya, namanya kontrakan Ungu di situ ya, di daerah Ciceri. Saya konfirmasi atas nama Ibu Randini ya, dari jauh itu. Saya konfirmasi nama ya, dia masih di depan pintu, saya di luar pagar gitu ya. Customer atas nama Ibu Randini, saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu kan. Saya benar-benar nggak ngeh kalau itu ternyata bukan customer sesungguhnya. Nggak tahu dia ngedengar nama yang saya sebutkan tersebut atau enggak gitu loh. Ya udah, habis itu naik aja di belakang jok motor saya sampai titik lokasi, sudah geser sudah bersama dengan customer ya. Pembayarannya GoPay lagi teman-teman ya. Tujuannya itu di Bank Mandiri gitu ya, titik di lokasi mapnya itu. Nah setelah sampai tujuan saya bawa itu kan, emang di situ pas di lokasi kontrakan itu nggak ada siapa-siapa lagi yang keluar, jadi nggak ada customer siapapun yang sama-sama nunggu, nggak ada ya. Jadi saya nggak ada kecurigaan sama sekali kalau itu bukan customer saya gitu loh. Ya saya bawa aja gitu loh kan. Saya udah konfirmasi nama, atas nama Ibu Randini. Iya, dia bilang gitu kan, dari balik pagar itu. Ini saya nggak ngerti ini customer nggak denger nggak gitu apa yang saya sebutin nama tersebut ya, gitu ya. Nah setelah sampai lokasi tujuan itu kan di titik mapnya itu tujuan Bank Mandiri ya. Nah di situ di Bank Mandiri. Nah di sebelahnya ada Indomaret. Pas saya berhenti di Indomaretnya gitu kan, dia buka jaket, dia seragam Indomaret gitu ya, berarti karyawan Indomaret. Oh saya pikir emang dia bikin titik lokasi mapnya di Bank Mandiri karena titik map lokasi di Indomaret nggak ada gitu ya, kan hal yang biasa seperti itu. Dan ternyata itu sampai lokasi tujuan itu, ini Pak dia ngasih bayar, nggak bayar tunai ke saya, ini pas 10.000. Lah ini udah bayar pakai GoPay. Oh gitu ya. Terus saya curiga nih, ini ibu atas nama siapa? Atas nama siapa tadi tuh? Dina gitu tapi ya. Jadi sama ujungnya gitu tuh, sama ujungnya. Aduh. Coba lihat Bu, ini aplikasinya kok beda lagi aplikasinya. Aplikasi Grab ini kan. Sedangkan saya kan udah jelas-jelas pakai seragam Gojek gitu loh kan. Waduh kata saya. Dilihat drivernya. Bapak-bapak. Ih ini emang customer ya. Udah jelas-jelas saya Gojek gitu kan. Di drivernya di situ kan bapak-bapak, gambar fotonya gitu. Masa iya saya udah konfirmasi Ibu Randini, dia bilang iya. Ini customer, aduh maaf ya Pak gitu doang, dikasih aja uangnya 10.000 ke saya, pergi aja maaf ya Pak gitu doang, buru-buru gitu dia. Astagfirullahaladzim. Aduh terus saya gimana ini? Akhirnya saya chatting customer saya yang sebenarnya itu customer saya lagi yang di aplikasi ini. Saya chatting dari awal nggak dibaca-baca lagi gitu loh kan, nggak dibaca-baca. Akhirnya saya telepon panggilan dari pihak aplikasi. Saya telepon terus nyambung gitu kan. Cuma nama dia mungkin di reject lagi gitu ya.
pas saya konfirmasi emang ternyata orangnya lagi briefing gitu kan. Nah ini ada chattingannya ya. Sebentar ya teman-teman ya. Dari awal aja, dari awal nih. Nih. Ini kan, halo dia tadinya kan ya. Iya Pak. Ini baru dibaca nih. Coba lihat jedanya tuh kan. Tuh. Kakak mesen Gojek gitu kan. Ini kan. Sebentar. Nih. Kakak mesen Gojek. Ya Kak, ini salah satu orang saya bilang gitu. Aduh deh. Ini dia bisa jawab ini setelah saya miss call ya lewat panggilan aplikasi ya. Namanya dari kontrakan ungu, saya bilang gitu. Gimana dong, dia bilang gitu kan. Kakak di mana, saya bilang gitu kan. Tadi saya juga udah berangkat gitu. Nah kan? Iya dia udah berangkat tadi itu sebenarnya. Karena emang di kontrakan itu nggak ada orang lain selain customer yang saya salah bawa itu ya teman-teman ya, yang nunggu itu. Jadi yang pas berarti customer saya udah diambil driver duluan. Jadi driver sebelumnya emang udah ngambil customer saya. Dia yang salah dia ngambil driver saya dulu gitu loh. Karena di situ tidak ada orang nunggu selain customer saya yang salah ini gitu loh. Tadi saya juga udah berangkat. Iya Kak, sama siapa ya, kata dia kan gitu. Saya bilang saya takut disasmin Kak. Tadi naik siapa? Kata dia bilang kan, saya sudah sampai kantor dia kan. Coba dia jam 7.01 udah sampai kantor, berarti si kakak ini udah berangkat duluan dengan driver Grab nggak tahu siapa gitu ya. Ya itu tujuannya sama juga, cuma ya kan tujuannya sama tuh di Bank Mandiri di sebelahnya Indomaret ya kan. Oh ya udah, harusnya sama, tujuannya sama, saya bilang itu. Aduh gimana dong, dia bilang gitu kan. Aduh pakai aduh kan dia itu kan ya. Terus kemudian saya, gimana Kak, cancel aja, dia bilang. Kakak di mananya? Udah di kantor, cancel aja Pak, cancel aja. No kan. Dari bahasa cancel aja ini kan berarti kan emang dia harus di cancel. Ya, sementara saya udah nggak bisa cancel dong karena udah digeser ya, udah cancel bersama driver ya kan, bersama customer gitu kan. Kalau bisa di cancel saya cancel Kak. Baik, dia bilang gitu kan. Kak, saya bilang gitu kan. Kalau jawabnya agak ketus gitu kan. Apalagi Pak gitu kan. Aduh, saya depan kantor nih, saya bilang, saya samperin kan. Terus gimana maksudnya? Nggak bisa cancel Kak, saya bilang gitu kan. Terus gimana? Saya mau briefing, gimana maksudnya? Dia bilang gitu. Aduh, ini bawaannya udah nggak enak nih kan. Gak apa-apa, saya nggak dibayar juga, saya bilang gitu kan. Pura-pura ngelobi gitu kan sama ibunya. Maunya gimana, dia bilang gitu kan. Terus gimana maksudnya? Saya ganti deh Pak, Kak lewat GoPay kan, sempet bingung tadi. Gimana solusinya, saya bilang gitu. Oke, dia bilang. Uang kakaknya. Yaudah Pak, saya mau briefing, maaf gitu kan. Ya emang saya juga nggak harus ngerti sih, emang dia mau briefing ya kan. Mungkin pagi-pagi itu kan di bank gitu kan, perbankan, kerja tempat seperti itu kan pasti briefing lah seperti itu kan. Kakak di situ kena berapa, maksudnya kan argo GoPay-nya dipotong berapa nanti kalau saya terima kan. Kalau terima driver itu kan nggak sesuai, nggak sama dengan yang dikeluarkan GoPay customer kan, ada komisi 20% di situ kan yang untuk Gojek gitu kan. Jadi saya pengen ganti semua gitu tuh kan. Saya bilang biar saya ganti GoPay-nya lewat TF gitu kan. 9 terus gampang. Ini 9-nya maksudnya apa nih? Mau nulis gampang apa emang 9 gitu kan? 9.000 ya, saya bilang gitu kan. Udah ya Pak, diselesain aja orderannya gitu kan. Oke, antar saya transfer ya Kak gitu kan. Nah, tapi saya tetap gimana ya, agak gimana ya kalau saya selesaikan ini, saya menyalahi prosedur aturan Gojek, SOP Gojek ya kan. Saya tetap salah kalau misalkan dia sempat laporan ke Gojek. Saya bisa kena suspend gitu loh. Nuhun pisan. Oke Pak gitu kan. Jangan lapor ke Gojek ya Kak, nanti saya diputus, saya bilang sampai sedih gitu kan, saya emotnya kan. Udah ya Pak, selesaiin orderannya. Saya takut Kak, apa sih Pak gitu kan. Selesaiin aja ya Allah, dia bilang gitu. Nah, juga disitu kan. Gimana ya dengan nada dia yang seperti ini nih, saya bikin tambah gak enak hati nih. Aduh, nggak mau saya selesaiin deh kalau kayak begini caranya. Bisa jadi setelah selesai briefing dia malah lapor ke Gojek gitu kan. Apa sih Pak, selesaiin aja ya Allah gitu kan. Nggak akan saya lapor, dia bilang selesaiin aja. Tapi saya hati kecil saya nggak mau cari masalah, saya pengen cari aman gitu kan. Ya akhirnya saya telepon call center Gojek ya, di situ bantuan. Terus saya ceritakan kronologi semua kejadiannya, bahwa sebenarnya ya si ibu customer saya udah berangkat duluan sama driver lain sebenarnya gitu loh. Karena pada saat di titik penjemputan itu customer saya nggak ada gitu loh. Udah. Nah ini
dipukul itu si customer tuh udah sampai kantor duluan gitu. Akhirnya saya minta bantuan call center Gojek, saya telepon minta dibatalin. Alhamdulillah saya dibatalin ya kan, dibatalin. Dan sampai sekarang akhirnya nggak tahu ini ya, perasaannya nggak masuk lagi. Beneran baru dapat satu. Oke ya teman-teman, jadi pesan yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah hati-hati ya teman-teman ya. Kadang-kadang emang kita antisipasi, kita mungkin sebagai driver sudah berusaha untuk hati-hati, tapi customer ini kadang-kadang seenaknya aja langsung naik jok aja ke motor kita gitu kan, tanpa tahu kita ini. Ya mereka nggak ada resiko, yang penting tujuan mereka sampai tujuan dengan selamat. Tujuan mereka sampai ke situ ya, mau salah mau bener, salah bawa naik driver dia nggak peduli kan, nggak ada resiko di dia. Tapi kita driver, kita punya resiko ya teman-teman ya. Kita salah bawa customer, apalagi customer tuh bayar pakai GoPay, otomatis GoPay-nya kepotong masuk ke saldo kita, sementara drivernya customernya nggak kita antar. Wah itu bahaya. Karena ada banyak kejadian teman-teman yang sering mengalami hal seperti ini dan akhirnya berujung suspend ya, suspend 7 hari, 1 bulan nggak bisa narik gitu kan. Bahkan yang sangat dikhawatirkan malah takutnya putus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya ceritakan pada kisah ini ya. Tetap hati-hati di jalan on beat-nya ya teman-teman ya, saling berbagi cerita. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.